Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gasih, langkah mundure, langkah kencote. Baik teman-teman, malam hari ini adalah malam kedua pasca peperangan dengan Ragang Tali, di mana tadi malam tim Gasih itu dikejutkan karena ada pembantaian di lokasi di mana perjanjian perang akan dilaksanakan, yaitu di Dampreng Asma. Ya. Pihak lurah di sana, siapa namanya? Lurah Muji ya. Mujiono. Mujiono. Ya, mengungkapkan betapa sedihnya para warga-warganya itu dihabisi oleh prajurit-prajurit yang kekuatannya itu setara dengan panglima, teman-teman ya. Sampai kita pun bingung, ada apa ini sebenarnya? Sampai akhirnya kita meminta bantuan penambahan pasukan ke kerajaan Blastira ya. Kita mendapatkan 2000 prajurit terlatih teman-teman untuk melakukan peperangan ini. Usut punya usut, kita sudah tenang mendapatkan 2000 itu di pertengahan jalan Raja Blastira untuk menggagalkan penyewaan prajurit, menarik kembali prajurit yang sudah dibayar, dikarenakan ramalan dari Dewi Delina itu mengatakan bahwasanya peperangan ini kita akan kalah dan mati semuanya. Akhirnya emas yang telah diberikan dikembalikan dan 2000 prajurit diajak pulang, teman-teman. Itu entah apa, teman-teman, saya juga baru pertama mengalami kejadian seperti ini, berbelik-belik sekali ya, sampai kita sibuk satu malam untuk mengurusi ini itu sampai kita kesiangan. Dan siang alhamdulillah rombongan dari yang Patih Dharma Wulung mengutus kami untuk pulang istirahat terlebih dahulu, dan pihak beliau membangun benteng, teman-teman, untuk mempertahankan penyerangan itu atau meminimalisir penyerangan itu, teman-teman ya. Dan ini kita habis isya, kita berangkat lagi, teman-teman, dengan harapan kita mendapatkan kabar mengenai benteng yang sudah dibuat, terus informasi apa yang telah dilakukan di hari ini dari pasca penyerangan oleh Ragang Tali. Ya seperti apakah nanti, pokoknya kita tetap mengalir teman-teman, dan stay di channel Ganas Joko. Nah, jangan yang lain. Dan usahakan sebelum menonton video ini sholat terlebih dahulu, karena sholat adalah tiang agama. Jangan sampai meninggalkan sesuatu yang wajib demi hiburan. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Gasih. Langkah Semutnya masaknya. bahwa perang kalau demi ngurus semut lewat titik. Orang mau video ngagak sikil tuh. Belajar perang karo semut saya paling Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lurah. Kalian dari mana saja ini? Saya habis pulang, Pak Lurah. Wah, saya mencari kalian dari tadi siang. Ya memang tadi siang kan saya disuruh pulang sama yang Patih Dharma Wulung Untuk istirahat. untuk istirahat, dikarenakan ya kami manusia perlu istirahat itu, Pak Lurah. Oh iya. Takut saya kalian itu masih di sini, akan tetapi terkena serangan dari pihak musuh dan kalian sudah tiada lagi di dunia ini. Astagfirullah. Karena asal kalian tahu, tadi siang ada penyerangan yang sangat besar-besaran di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dari pihak Ragang Tali itu membawa pasukan sekitar 80.000. Astagfirullah. Nyerang ke Dampreng Asma lagi. Iya. Pasukannya itu sangat kuat. Saya tahu, Pak Lurah, rombongan pasukan itu kita sudah dapatkan tadi malam. Gombong apa sih? Gombong Petakil. Gombong petakil. Itu rombongan dari Gombong Petakil, Pak Lurah. Jadi bukan dari Ragang Tali.
Ya, Gulung Petakil itu sudah kerjasama dengan Ragang Tali, entah dengan dibayar atau apapun. Saya tidak tahu. Oh, jadi itu prajurit dari Gombong Petakil. Nih, Pak Lurah Muji, ya. tadi malam sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Lurah, bahwasanya saya suruh menuju ke tempatnya Raja Blastira untuk sewaan prajurit yang sudah terlatih. Iya, bagaimana? Apakah kalian sudah berhasil membawa pasukan dari sana? Celakanya seperti ini, Pak Lurah. Saya sudah berhasil dengan membayar 1 kantong emas. Yang saya pikir itu gratis, ternyata bayar kan? Iya, saya lupa memberitahu kepada kalian. Nah, itu. Dan dengan 1 kantong emas itu saya pun diberi sama Ki Senopati. Kita hanya bisa membawa 2.000 prajurit dari kerajaan Blastira itu. Sampai saya keluar membawa 2.000 prajurit itu dipimpin oleh siapa? Citra Duana. Di jalan dicabut lagi, Ditarik kembali. dikarenakan Dewi Delina. Delina meramalkan bahwasanya peperangan ini kita akan kalah. Ya percuma saya menghabiskan 1 malam demi sesuatu yang sia-sia itu, Pak Lurah. Wah, itu di luar dugaan saya, karena setahu saya prajurit dari sana itu jika perang itu selalu menang. Maka dari itu saya menyuruh kalian untuk datang ke sana supaya sedikit membantu kita agar kita bisa memenangkan peperangan ini. Gimana nggak selalu menang, Pak Lurah? Wong dia prajuritnya berangkat kalau sudah pasti diramalkan menang kok. Diramalkan kalah tuh nggak jadi berangkat gitu loh, Pak. Terus sekarang apa yang terjadi? Bagaimana warga-warganya, Pak Lurah? Untuk warga-warga sini sudah diungsikan semua. Tetapi di sini sepertinya ada pihak dari kalian yang membantu peperangan tadi siang itu. Ya mungkin rombongannya yang Sarif, yang Mas Yang Patih, yang masalah. Iya, dan untuk saat ini beliau-beliau masih di sana. sedang melakukan apa itu, Pak Lurah? Sedang melakukan pembuatan benteng. Ya, Saya kira itu makhluk-makhluk yang sangat cerdas. kenapa itu, Pak Lurah? Dia mendirikan benteng itu tidak hanya menggunakan batu saja. Dia menggunakan mayat-mayat dari pihak musuh. Hah? Dari pihak musuh ada sekitar 200 mayat yang tergeletak di situ. Dan dibuat benteng maksudnya. Dan dibuat benteng oleh pihak dari kalian itu tadi. Dengan tujuan apa itu, Pak Lurah? Ya, kalau dari pemikiran saya itu adalah tujuan untuk menakut-nakuti dari pihak musuh bahwa kita itu sebenarnya tidak gentar dan kita mampu membunuh mereka juga. Akan tetapi dari pihak darimu itu juga banyak yang meninggal. Innalillahi. Berapa itu, Kisaran berapa? Pak Lurah? Sekitar 400. Astagfirullah. Kali lipat. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dari pihakmu itu membuat benteng. Dan di sebelah utara itu juga membuat dari batu yang berlubang seperti itu. Saya tidak tahu itu maksudnya untuk apa. Saya rasa dari pihak darimu ini akan membuat strategi yang tidak bisa dibaca. Saya sendiri pun
tidak tahu maksud dan tujuan itu. Saya hanya diam di situ dan hanya bisa mengamati saja. Karena saya sudah berterima kasih. Pihak darimu sudah membantu saya. Coba tidak ada mereka, sudah jadi apa? Pertolongan dari Gusti Allah itu selalu ada ya Pak Lurah. Ya udah Pak Lurah, mungkin saya mau menuju ke sana, mau menanyakan, mungkin barangkali ada tugas yang harus saya kerjakan dari saudara-saudara kami nanti. Iya, akan tetapi kita harus tetap waspada dan selalu berhati-hati. Serangan akan datang kapan saja. Siap Pak Lurah. Terus Pak Lurah, hati-hati. Iya. Jauh-jauh aja kalau memang itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim ya Mas. Berarti memang yang ada penyerangan kembali teman-teman. Akan tetapi rombongan kita sedang membuat benteng sehingga serangan itu tidak hilang timbul. Kita akan cepat memastikan ke sana sebenarnya apa yang telah terjadi di siang hari tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, semoga tidak ada apa-apa. Ini dari pihak mana ini? Siapa Mas? Dinyalakan. Ya udah Mas. Astagfirullah. Apa ini? Musuhnya Mas. Ini dari pihak makanya hati-hati. Ini salah satu sahabat jenengan Mas. Bukan, saya belum pernah ketemu dengan makhluk seperti ini. Oh dari itu apa? Gombong apa? Gombong petakil. Kuda-kuda semua siap. Iya, oh. Siap-siap Mas. Hati-hati Mas. Hati-hati Mas. Apa maksudnya? Siapa kau? Karto. Siapa Mas? Karto. Kartu siapa? Kartu siapa Mas? Dia mau menyampaikan sesuatu. Namanya Karto katanya. Silakan Karto. Astagfirullah. Lama tidak berjumpa. Apakah kau sudah melupakan saya? Assalamualaikum. Senang bertemu dengan dirimu kembali. Tunggu. Saya lupa. Karto yang mana ya? Yang pernah saya temui di mana? Karto, waktu itu kau sedang dalam perjalanan menuju pesta yang diselenggarakan oleh Raja Bulantara. Raja Bulantara, saya mengingat nih. Raja Bulantara. Siapa Mas? 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu itu. Wush. Waktu itu kau yang menyembuhkan mata saya. Apakah kau mengingatnya? Yang matamu terkena panah itu. Benar sekali. Oh, selamat. Bagaimana keadaannya sekarang? Seperti yang kau lihat saat ini, saya dapat berdiri dengan gagah dan melihat indahnya alam semesta ini. Oh kenal jadi Mas? Bukannya kamu yang mau mengantarkan saya ke apa namanya ya? Ke Kenduri. Oh iya, Kenduri Bulantara ya waktu itu ya. 1 tahun yang lalu ini. Gila, kenal berarti ya Mas yo? Ya saya baru ingat Pak. Iya, perkenalkan. Saya Itu Putra. belum tahu wujudnya kamu seperti apa. Ternyata gagah banget kamu ini.
Dahulu memang perwujudan saya bukan seperti ini. Lambat laun, berjalannya waktu, saya berubah menjadi seperti ini. Alhamdulillah. Saya mendengar kabar huru-hara yang sangat besar. Ada manusia yang sedang melakukan peperangan yang sangat besar. Dan sahabat saya menyampaikan bahwasanya saya mengenal manusia itu. Saya mencari informasi, mencari kabar siapa manusia yang sedang menghadapi masalah besar itu. Dan akhirnya saya bertemu dengan dirimu kembali di tempat ini. Ingin menanyakan sesuatu. Apa benar dirimu sedang dihadapkan dengan masalah yang sangat besar? Sebelumnya saya tanya, apa kau masih mengingat nama saya? Siapa? G. Yang saya ingat siapa? Saya lupa. Ganang. Oh iya, Ganang. Ya, benar. Yang saya ingat raut wajah dan inisialnya saja. Mas G. Geri. Tunggu sebentar. Pamungkas. Mohon maaf, saya menghalangi perjalananmu. Saya ingin menanyakan sesuatu. Apa benar dirimu manusia yang sedang dibicarakan banyak makhluk di sekitar sini yang bikin gempar di alam saya bahwasanya ada peperangan yang sangat besar? Benar begitu? Mungkin saja saya. Ceritanya bagaimana? Seperti yang kau ketahui, saya sering keluyuran malam. Ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati saya, tidak cocok dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya pelajari, agama yang saya ikuti, akan saya serang. Kurang lebih seperti itu. Mengenai kabar peperangan ini sudah menyebar sangat luas. Dan ada salah satu sahabat saya yang mengatakan bahwasanya yang sedang melakukan peperangan ini adalah manusia yang pernah saya temui. Ya mungkin saja saya. Jadi saya berusaha untuk mencari manusia itu. Ternyata memang benar dirimu yang sedang melakukan peperangan ini. Saya sengaja menemui dirimu karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada dirimu. Apa itu, Karto? Sekarang jadi raja apa bagaimana ini? Masih kecil, saya sedang berusaha mendirikan kerajaan. Akan tetapi, kerajaan itu benar-benar besar. Apa kerajaannya namanya? Kerajaan Kartosalim. Kartosalim. Selamatlah, semoga kerajaannya bisa menjadi besar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini semua berkat darimu yang telah menyembuhkan mataku. Selamat ya Pak Karto. Entah itu dari siapa yang terpenting melalui perantara dirimu, mata saya bisa melihat kembali. Dari kabar yang menyebar, manusia itu sedang kekurangan bala bantuan, sedang kekurangan prajurit untuk melawan peperangan itu. Apa benar? Ya karena pihak sana itu mempunyai ratusan ribu pasukan, sedangkan kita bismillah saja modalnya. Luar biasa. Saya akui kau memiliki nyali yang sangat tinggi. Saya perlu belajar banyak dari dirimu agar saya bisa menjadi sosok raja yang bijaksana, yang bisa dicontoh oleh para bawahan saya, oleh para rakyat-rakyat saya. Saya datang ke sini ingin memberikan tawaran kepada dirimu bahwasanya saya memiliki sedikit prajurit agar bisa membantu peperangan itu. Apakah kau bersedia menerimanya? Tapi saya tidak mau merepotkan. Di sini tidak ada yang direpotkan sedikit pun, karena dahulu kau telah menyembuhkan mata saya.
saya masih memiliki hutang budi kepada dirimu. Mungkin dengan cara ini saya dapat membalas budi dari dirimu. Ya, jika memang itu dirimu ikhlas, dirimu mau, silakan. Saya dengan senang hati kalau ditawarin seperti itu. Iya Mas. Akan sangat bangga jika saya dapat mengikuti perang bersama dirimu. Karena ini salah satu pelajaran buat saya bagaimana cara menghadapi peperangan yang sangat besar. Saya akan mengambil ilmu yang ada dalam peperangan ini. Sehingga kelak jika saya mendirikan kerajaan yang besar, saya dapat memiliki pengalaman yang lebih dari sahabat-sahabat yang kau miliki. Dari prajurit-prajurit yang kau miliki. Ya dengan senang hati Kartosalim. Jika memang itu kau menawarkan seperti itu, pas berarti dengan apa yang saya anggap saja ini adalah balas budi saya untuk dirimu. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baiklah. Sungguh saya merasa bangga dapat berperang di samping dirimu yang memiliki jiwa yang sangat besar, memiliki kegigihan yang tidak ada batasnya, dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Lalu, apa yang harus saya lakukan dalam peperangan ini? Saya juga belum mendapatkan kabar apapun. Karena siang saya pulang, saya mendapatkan kabar bahwasanya para sahabat-sahabat kami sedang mendirikan sebuah benteng agar penyerangan itu tidak selalu datang timbul hilang seperti itu. Kartosalim. Baiklah, jika seperti itu, di mana tempat itu? Biar saya memberitahu para prajurit-prajurit saya agar segera menuju ke benteng itu. Ada sekitar berapa ratus ribu prajuritmu, Kartosalim? Prajurit saya tidak banyak karena kerajaan itu baru saja saya bangun sedikit demi sedikit. Hanya memiliki 300 prajurit. 300? Benar. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Terima kasih banget. Itu bagus. Apalagi Baiklah. 300. Akan saya siapkan semua peralatan perang saya. Semoga saja peralatan perang yang saya miliki bisa berguna dan belum ada yang dimiliki oleh dari pihakmu. Cocok. Baiklah, akan saya siapkan terlebih dahulu. Cocok sekali. Lalu saya akan menuju ke benteng itu. Sebelumnya di mana benteng itu berada? Itu di Samprengas, Mas. Sebenarnya dari sini itu sekitar 2 kilo atau 3 kilo lagi sampai. Baiklah, saya akan merasakan energimu. Ya, ikutin nggak apa-apa. Baik, saya harus menyiapkan terlebih dahulu. Silakan. Baiklah, terima kasih. Ya, senang. Senang bertemu dengan teman kembali. Assalamualaikum. Baik teman-teman, mungkin sedulur Gasek yang menonton dari dulu mengingat kejadian di mana ketika saya diundang di Kenduri, acara Kenduri Raja Bulantara. Bulantara. Udah lama banget. 1 tahun yang lalu lah atau 2 tahun yang lalu. Di saat itu ketika saya melakukan perjalanan, sahabat saya Mas Probo itu menarik makhluk terus masuk ke raganya Mas Diki dengan luka menancap panah di mata sebelah kanan atau kiri itu. Dan waktu itu saya cabut panahnya dan alhamdulillah sembuh. Dan sekarang sedang merintis Sebuah kerajaan. Yang mana sih? Hebat sekali. Namanya Kerajaan Kartosalim. Kartosalim. Wih, luar biasa teman-teman. Itulah ya, ketika kita menunaikan sebuah kebaikan, sekecil apapun, lambat laun kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Iya Mas. Jangan pernah takut dalam melakukan hal kebaikan. Ini saya membuktikan di malam hari ini. Mungkin teman-teman yang nonton video itu dulu menjadi saksi bahwasanya sedikit kebaikan akan kita tuai di kemudian hari. Walaupun bukan langsung dari orang yang kita bantu, kita bisa dapatkan bantuan itu dari manapun. Betul. Bulantara mbok yang keluarganya kalau dijodohkan minta tumbal apa? Ya, itu waktu itu.
perempuan itu lah. Belantara ya. Kenduri. Ya pesta apa sih? Lah nanti nonton lagi videonya, saya juga lupa. Kalau belantaranya masih ingat saya. Putra mepet dikit mas. Makhluk itu pun saya masih ingat. Yang matanya kena panah itu. Ayo kita. Yang pas saya yang kerasukan ya? Iya. Lama banget loh, itu 1 tahun loh mas. Ya. Ini siapa lagi? Siapa lagi nih? Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa mas ini mas? Astagfirullah. Tidak mengenali energinya sama sekali. Tidak kenal. Astagfirullah. Ini dari pihaknya siapa ini? Hati-hati mas. Hati-hati yang dari apa? Gombong apa? Udah saya Terakhir. Ini mas. Astagfirullah. Assalamualaikum. Siapa sebenarnya? Nama saya Mendong Roya. Mendong Roya. Ada apa kau menemuiku? Mohon maaf sebelumnya. Saya mengganggu perjalananmu. Dan jika suara saya tidak begitu jelas kau dengarnya, karena kau bisa melihat sendiri bagaimana keadaan saya yang memang mungkin sangat pantas jika kalian tidak menghiraukan saya dan saya dipandang sebagai makhluk rendahan. Saya tidak menganggapmu makhluk rendahan. Akan tetapi, mengapa sebuah kenyataan itu selalu saya terima dan saya dipandang sebagai makhluk rendahan yang tidak pernah dihargai? Siapa yang tidak menghargaimu? Bukanlah siapa-siapa, akan tetapi yang pasti mereka lah orang terdekat saya. Dan saya sudah mendengar sebuah kabar, jika tidak salah mungkin ini ada sangkut pautnya dengan dirimu. Kabar apa itu Mendong Roya? Yaitu akan ada sebuah peperangan besar yang melibatkan kami dan makhluk sepertimu, yaitu manusia. Mungkin untuk sementara ini perang itu sudah terjadi. Kau tahu dari mana? Dan kau ini sebenarnya siapa? Iya. Jika kau mendengarnya, engkau pasti akan berburuk sangka kepada diriku manusia. Maksudnya bagaimana Mendong Roya? Saya berasal dari pihak Ragang Tali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hah? Tolong jangan serang saya. Tujuannya apa loh? Iya, maksud kamu apa? Hah? Hah? Tujuan besar saya menjadi bagian darimu dan mengalahkan pihak Ragang Tali. Maksudnya gimana? Alah, Maksudnya gimana menjadi bagian kami dan mengalahkan pihak Ragang Tali, sedangkan kamu dari pihak sana? iya. Itu sudah saya perkirakan, di mana kalian tidak akan mempercayai saya dan mungkin kalian akan
berburuk sangka dengan saya, di mana kalian akan mengira saya adalah mata-mata dari pihak Ragang Tali. Akan tetapi, di sini saya mempunyai cerita yang mungkin bisa meyakinkan kalian bahwa kenapa saya berpikiran untuk menjadi bagianmu. Gimana Mas? Gimana kita bisa percaya coba? Saya memang bagian dari Ragang Tali sebelumnya, di mana beredar kabar sudah sangat meluas, di mana Ragang Tali akan perang besar-besaran dengan manusia. Lantas, kau dikirim menjadi Trik Sandi untuk mencari informasi dari pihakku. Tidak, Itulah. manusia. Di sini saya mempunyai sedikit cerita. Cerita apa? Tinggal cerita. Karena saya adalah anggota Ragang Tali, saya mendengar pihak Ragang Tali akan melakukan sebuah peperangan besar. Jiwa saya tersentuh dan saya ingin membantu Ragang Tali dalam peperangan ini. Akan tetapi Ragang Tali melihat keadaan saya seperti ini, beliau malah mencampakkan saya, merendahkan saya, bahkan beliau membuang saya dan saya dianggap tidak berguna dalam peperangan ini. Lantas, Ada satu yang dilakukan Ragang Tali oleh saya untuk membuktikan bahwa saya layak atau tidaknya berperang dalam peperangan besar ini. Saya diberikan sebuah perisai perlindungan diri oleh Ragang Tali yang terbuat dari emas yang sangat besar. Saya disuruh dari Ragang Tali untuk mengangkat perisai tersebut untuk melindungi saya jika saya ikut berperang. Akan tetapi saya malah tidak bisa mengangkat perisai tersebut dan saya malah terjatuh. Dan di saat itu saya ditertawakan, dicaci, ditendang, dibuang, diremehkan, direndahkan. Apakah saya makhluk yang memang sepantasnya diperlakukan seperti itu manusia? Jika melihat perwujudan saya, mungkin saya rasa memang pantas saya mendapatkan perilaku seperti itu. nah tujuanmu tiba-tiba datang bercerita seperti itu menemuiku untuk apa sebenarnya? Saya merasakan sakit hati. Trik Sandi paling. Saya kecewa. Saya sakit hati yang mendalam terhadap Ragang Tali karena sudah memperlakukan saya di mana saya sudah mengabdi oleh Ragang Tali berpuluh-puluh tahun. Nah, kau untuk menemuiku untuk apa? Saya ingin menjadi bagianmu dan menghancurkan Ragang Tali yang sudah memperlakukan saya seperti itu. Dengan cara apa? Saya bisa memberitahu kelemahan Ragang Tali. Bagaimana bisa saya mempercayaimu? Sedangkan saya denganmu baru kenal detik ini. Bisa saja kau bisa mengarang cerita sedemikian rupa Iya. untuk Tidak. mengelabuiku. Saya akan mengikutimu. Jangan-jangan kamu jadi Bukan Trik saya yang menuntunmu. Saya akan mengikutimu dan memberitahu di bagian mana kelemahan Ragang Tali. Ragang Tali itu licik kok. Membuat peperangan lebih mudah untuk manusia. Karena tidak ada yang tahu kelemahan Ragang Tali. Selain saya yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Ceritanya kau berkhianat, kau keluar, kau menemui musuh, dan kau ingin menghancurkan Ragang Tali karena sakit hatimu itu. Ya. Dan saya minta satu permintaan.
berikanlah saya pakaian perang yang layak, dan saya akan membuktikan Rakang Tali bahwa saya memang layak berada dalam pertempuran ini. Akan tetapi di situasi yang berbeda, di mana saya menjadi musuhnya Rakang Tali, untuk membalaskan dendam sakit hati saya terhadap beliau. Ya, saya menghargai sebuah keputusanmu. Perihal benar atau tidaknya itu terserah dirimu. Cuma di sini saya tidak bisa memutuskan apapun yang kau katakan, karena di sini kami sekelompok. Kami tidak bisa putuskan satu pihak atau individu saja. Perihal nantinya seperti apa, nanti akan saya beritahu kepadamu. Yang terpenting, jika memang apa yang telah kau ucapkan benar, kau ikut denganku dalam catatan kau dalam pengawasan diriku. Saya siap mengikuti apa yang kau katakan. Jika seperti itu, kau ikutlah. Takut dia jadi mata-mata. Iya, Mas. Gimana, Mas? Ini takutan dia jadi mata-mata Iya. dia. Ya, kalau dia membuat mata-mata, jika saya membiarkan dia lepas dan mengikuti kita. Kalau saya tangkap, mata-mata dari mana? Iya, iya. Gampangnya seperti itu. Yang penting encer saja di situasi perang seperti itu. Seperti ini ya. Iba itu penting, tapi hati-hati. Terkadang kita ngikutin iba malah membuat kehancuran diri kita. Baik teman-teman, kita akan lanjut menemui rombongan pembuatan benteng oleh sahabat-sahabat kita. Tapi intinya tadi, siapa namanya? Mendong Roya. Menawarkan diri bahwasannya dia telah dihianati dari pihak Rakang Tali, dan dia berjanji jika dia diberi baju perang oleh pihak kita, dia akan membukakan jalan strategi apa yang telah dilakukan oleh Rakang Tali. Sebenarnya ini menarik ya teman-teman ya. Menarik, Mas. Saya sedikit wah, Bisa juga ini. kalau memang ini benar, kita posisinya di atas. Iya. Di atas angin kita. Ya kan? Setelah kita lagi di bawah oleh mereka. Berita itu saya dapatkan tadi dari Lurah Muji, di mana Pak Lurah Muji tidak bisa mengetahui secara detail kejadiannya seperti apa. Yang saya lihat dari raut dari muka Lurah Muji itu merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Bahwasanya siang tadi ada sekitar 400 prajurit dari bagian kami telah gugur karena serangan itu tadi. Yang kau ucapkan itu memang benar apa adanya. Bahwasanya tadi terjadi serangan yang sangat besar dari pihak Rakang Tali kepada kita. Mungkin di duniamu itu pada siang hari. Akan tetapi sebenarnya yang terjadi di dunia saya hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Kami hampir udah 2 hari ini. Iya, benar, Pak. Iya, benar. Beda alam, beda waktu memang Pak. Iya. Memang benar, 400 pasukan yang kita miliki gugur dalam peperangan itu. 400 pasukan itu khususnya adalah pasukan dari kerajaan Mahaguru Santana. Bukannya itu adalah pasukan dari Prakasota itu Pak. Benar, pasukan itu memang berdiri paling depan. Jadi mau tidak mau, mereka lah yang harus siap menerima serangan dalam segi bentuk apapun. Dengan kejadian itu, dari pihak kami pun berhasil melumpuhkan 200 prajurit yang mereka miliki. Dan sedikit demi sedikit, saya bisa membaca atau mengetahui seberapa kuat dari pihak mereka.
Akan tetapi dengan jumlah yang sangat banyak itu, jika kita menyerang secara langsung, itu sama saja kita membunuh diri kita sendiri. Maka dari itu, kami semua memutuskan memiliki rencana, yaitu dengan cara membuat sebuah benteng. Benteng itu saya buat melingkari seluruh wilayah Dampreng Asma ini. Dan benteng itu dibuat menggunakan batu dan diselingi dari mayat-mayat yang berhasil kita bunuh. Dengan tujuan apa, Patih? Di sini, saya membuat benteng itu melingkari wilayah Dampreng Asma. Akan tetapi di sini, saya sengaja membuat jalan agar mereka bisa masuk ke dalam wilayah Dampreng Asma. Akan tetapi Dampreng Asma ini hanya dilewati dari arah itu. Dan jalan itu semakin menuju ke dalam itu semakin mengecil atau semakin merucut. Sehingga yang bisa melewatinya semakin ke dalam. Itu mungkin hanya satu persatu saja yang bisa melewatinya. Dan setelah mereka melewati benteng itu, saya telah membuat lubang yang sangat besar yang dilengkapi dengan sayap pinar yang diberikan oleh Mahaguru Santanu. Sehingga prajurit mereka tidak saling mengetahui pasukan yang berhasil masuk itu masih hidup ataupun sudah mati. Karena pasukan itu terkurung dalam jeratan sayap pinar yang kita buat. Itu sementara rencana yang bisa kami putuskan. Berarti modelnya seperti ini ya, Patih ya? Kalau yang saya tangkap, bulat, terus di sini ada pintu masuk kerucut, dan di ujung kerucut itu berlubang. Benar. Dan lubang itu berisi sayap pinar, mereka berbondong-bondong masuk ke lubang itu, tetapi semakin masuk ke dalam, itu hanya bisa satu prajurit saja yang masuk, karena harus ngantri. Benar. Setiap yang sudah melewati dari lubang itu masuk ke dalam sayap pinar itu. Dan mereka tidak ada yang tahu prajurit yang sudah berhasil masuk selamat atau tidak. Tetapi di sini prajurit yang berhasil masuk pasti akan terkurung di dalam jeratan sayap pinar itu. Alhamdulillah, Patih. Mungkin untuk sementara ini itu adalah strategi yang sangat bagus. Benar. Untuk sementara ini, rencana itu adalah rencana yang paling tepat, yang sudah dibicarakan dengan sahabat yang lain, bahwasannya jika kita menyerang secara langsung itu sama saja kita itu menyerahkan diri kita untuk mati oleh mereka. Nah, untuk atas sendiri bagaimana, Patih? Mereka tidak akan bisa melewati atas karena di bagian atas prajurit yang ahli mana dari kerajaan Santanu pula, mereka sudah siap mengelilingi dan menyiapkan anak panah untuk melancarkan serangannya. Apa para Banu datang juga, Patih? Tentunya para Banu Goas, Banu Nukman, dan Banu-Banu yang lainnya pun ikut membantu kita. Seperti ini, Patih, saya mendapatkan dari perjalanan dari rumah sampai sini, saya menemukan dua kejadian, Patih. Apa saja kejadian itu? Yang pertama, saya bertemu dengan salah satu makhluk. Beliau namanya Karto Salim. Di mana saya bertemu makhluk Karto Salim itu tempo dulu, mungkin 1 tahun yang lalu. Dulu saya bertemu dengannya ketika berhadapan dengan Ratu Bulantara di Kenduri. Ratu Bulantara mungkin pasti masih mengingatnya ketika saya diberikan minyak malah pada mabuk itu, Pak. Kejadian apa itu?
waktu itu lagi kenduri, diundang kenduri lah kalau nggak salah tadi. 1 tahun yang lalu. Dari kerajaan Kartosalin itu tiba-tiba menghadang saya mendengarkan kabar bahwasanya memang sudah gempar di wilayah sini ada peperangan besar-besaran manusia dengan pihak kerajaan Bali. Dia mengusulkan kepada saya karena saya mempunyai hutang budi katanya yang dia ucapkan. Dulu saya pernah menyembuhkan mata yang sudah terkena anak panah. Dan sekarang dia sedang mendirikan sebuah kerajaan. Hanya mungkin sekitar 300 prajurit yang dia miliki. Ingin terjun langsung membantu Pak. Ya siapa tahu nanti mungkin rombongan mereka datang dipimpin oleh Kartosalin. Mohon diterima Pak. Sedikit atau banyaknya beliau itu memiliki kebenaran. Saya yakin nanti akan bermanfaat. Syukur alhamdulillah jika kau mendapatkan bantuan itu. Karena sedikit banyaknya prajurit yang kita miliki dan sedikit ataupun banyak tambahan prajurit yang akan kita dapatkan itu akan sangat bermanfaat untuk saat ini. Iya Pak. Itu yang pertama. Beliau sedang mempersiapkan alat-alat perangnya Pak. Mungkin di pagi hari ini rombongan mereka akan datang tepat di hari ini. Baiklah, akan saya tunggu. Kartosalin Pak. Yang kedua, ketika saya berjalan masuk ke sini, saya bertemu dengan makhluk namanya Mendong Raya. Mendong Raya dari pihak Ragang Tali. Beliau datang dengan tertatih-tatih bungkuk. Saya merasa saya kasihan lah Pak. Beliau itu menceritakan dihina di sana Pak. Dia ingin ikut dalam perang, akan tetapi di pihak Ragang Tali itu menolaknya karena dari fisiknya saja sudah tidak meyakinkan. Dia itu sakit hati, akhirnya Mendong Raya itu datang menemuiku, menginformasikan bahwasanya saya ingin bisa membantu peperanganmu sebagai balas dendam sakit hatinya. Saya sih tidak tahu Pak di sini, apakah itu adalah utusan telik sandi dari pihak sana, atau mungkin memang itu benar karena sakit hati dan berkhianat, pengen menghancurkan pihak Ragang Tali dan menemuiku Pak. Berarti makhluk yang kau temui itu adalah makhluk dari pihak musuh. Iya benar Pak. Apakah kau bisa mempertemukan makhluk itu kepada saya? Saya simpan makhluk itu secara baik-baik biar makhluk itu memang tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan. Maka saya yakinkan, ya jika memang kamu benar apa yang kau ucapkan, kau ikut dengan saya. Oh, saya simpan jauh Pak. Baiklah. Jika memang mau bertemu, nanti saya akan panggilkan Pak. Saya ingin bertemu dengan makhluk itu. Saya harus bisa memastikan bahwasanya dia itu bukan mata-mata di tempat ini. Bisa kau ceritakan kembali apa yang telah kau ucapkan tadi kepada saya? Bisa saya ucapkan, tapi sebelumnya bolehkah saya tahu siapa beliau yang ada di hadapan saya? Beliau adalah Patih Dharma Wulu. Beliau adalah pimpinan perangkapin garda terdepan. Perkenalkan, nama saya Mendong Raya. Dan manusia ini menyuruhku untuk menceritakan semuanya di hadapanmu. Bukankah begitu? Baiklah, ceritakan apa yang ingin kau ceritakan kepada saya. Jadi, mengapa saya mempunyai niat mengkhianati Ragang Tali? Di mana saya mengabdi dengan Ragang Tali
sudah cukup lama. Dari ragang tali mungkin belum sekuat ini, hingga menjadi seperti ini. Saya mengabdi dengan beliau, di mana terdengar peperangan yang sangat besar yang melibatkan oleh manusia dan ragang tali. Di situ hati saya terketuk untuk ikut perang dan ingin memenangkan peperangan itu, tentunya di pihak ragang tali. Akan tetapi ragang tali malah meremehkan saya dengan bentuk saya seperti ini. Dengan fisik saya seperti ini, saya diremehkan. Saya tidak pantas berperang. Saya dihina, dicaci. Bahkan saya disuruh mengangkat sebuah perisai yang sangat berat, di mana jika saya dapat mengangkat perisai tersebut, saya layak untuk mengikuti perang. Akan tetapi kenyataannya berbeda. Saya tidak dapat mengangkat perisai tersebut dan malah saya terjatuh. Di saat saya terjatuh, saya ditertawakan, saya dihina, saya dicaci. Dengan bentuk saya seperti ini, saya tidak pantas untuk berperang. Lebih baik saya pergi. Dan saya ditendang. Itulah rasa sakit hati saya. Apakah selama pengabdian saya terhadap ragang tali dibayar menjadi seperti ini? Di mana ragang tali sebelum sekuat ini, sayalah yang menjaganya. Di mana dahulu fisik saya masih kuat, saya masih gagah. Saya dapat melindungi ragang tali dari serangan dari manapun dan dari siapapun. Akan tetapi setelah mereka kuat dan saya bertambah usia menjadi seperti ini, saya ditendang, saya dicaci dengan keadaan seperti ini. Bukannya dihormati, akan tetapi saya dihina menjadi seperti makhluk yang tidak ada gunanya. Maka dari itu saya berpikir, saya ingin berkhianat dengan ragang tali, dan saya ingin membantu manusia ini, di mana saya memegang sebuah rahasia kelemahan ragang tali. Jadi seperti itulah cerita saya. Lalu, apa yang kau minta dari kami? Saya hanya menginginkan sebuah baju perang, di mana saya akan membuktikan jika saya pantas dalam peperangan ini. Jika memang dirimu benar-benar ingin ada di pihak kami, apa informasi yang kau ketahui itu bisa kau ceritakan kepada kami? Saya bisa menceritakan, akan tetapi tidak di sini. Mungkin saya rasa di sini ada beberapa makhluk yang dapat mengetahui pembicaraan kami. Baiklah. Saya memiliki buah anggur. Saya harap kau mau memakan buah ini. Apakah ini untuk saya? Benar, ini untuk dirimu. Silakan kau makan dan habiskan buah anggur itu. Baik, terima kasih.
Bagaimana? Kenapa kau habiskan buah anggur itu, akan tetapi kau menghiraukan manusia-manusia yang ada di sini? Kau tidak memberikan satu butir anggur pun kepada mereka. Apa yang kau pikirkan? Maafkan saya. Saya tidak memberikan satu butir pun terhadap manusia ini. Memang jika dinilai berbagi itu adalah sebuah kebaikan, akan tetapi anggur yang telah saya makan rasanya sangat asam. Di mana biarkanlah saya, hanya saya yang merasakan asamnya anggur itu. Jangan manusia ini ikut merasakan apa yang saya rasakan, karena rasanya sangat tidak enak. Maafkan saya. Baiklah, itu jawaban yang saya inginkan. Sebenarnya apa yang kau inginkan sampai kau mau ikut perang dalam pertempuran ini, sehingga kau bisa menceritakan apa yang kau ketahui dari pihak Kakang Tali. Mau diberi hadiah apa? Ribetnya apa? Saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin membalaskan rasa sakit hati yang telah saya terima, yang diberikan oleh Kakang Tali. Ternyata balasan seperti ini rasa sakitnya setelah saya mengabdi sekian lama. Mungkin jika pertarungan ini sudah selesai dan kita semua dapat memenangkan sebuah pertempuran besar ini, saya tidak menginginkan sesuatu hal pun dari kalian, dan saya ingin hidup bebas sendiri. Baiklah, saya ingin kau menceritakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Kakang Tali. Setelah kau menceritakan itu semua, maka kau akan ikut berperang dengan saya tentunya. Ya, Kakang Tali terdiri dari 5 perempuan yang sangat kuat, di mana satu persatu mereka mempunyai keahlian masing-masing. Akan tetapi di gerilya pertempuran ini, Kakang Tali meminta sebuah bantuan bala pasukan yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan mereka sangat kuat sekali. Dan saya sedikit mengetahui bahwa rombongan yang dimintai bantuan oleh Kakang Tali, mereka semua sudah menjalani sebuah perjalanan yang sangat panjang, di mana mereka menjadi setengah dewa. Dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan dengan sebuah perkiraan, karena mereka semua jiwanya sudah tercampur menjadi setengah dewa. Dan bahkan jika kepalanya terputus dari badannya, mungkin bisa kembali lagi menyatu. Berhati-hatilah melawan mereka. Ya, mengenai prajurit itu, saya sedikit banyak sudah mengetahuinya. Lalu, rencana-rencana apa yang sudah disiapkan oleh pihak Kakang Tali? Kakang Tali sudah merencanakan sebuah serangan yang sangat kecil, di mana Kakang Tali menginginkan para manusia ini mati dengan cara apapun, dibakar, ditombak, dipanah,
dihunus. Bahkan cincang sekalipun dagang tali akan melakukannya. Karena serangan dagang tali bisa menggunakan sebuah serangan fisik, seperti halnya jika manusia mendapatkan serangan itu, manusia ini akan merasakan rasa sakitnya di dalam fisiknya. Baiklah. Dari semua pembicaraan yang kau ucapkan, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya putuskan di sini, kau bisa mengikuti perang bersama kami. Akan tetapi, di sini kau harus siap mati karena kau sudah mengetahui seberapa kuat musuh yang sedang kita hadapi. Terima kasih sudah mempercayaiku untuk membantumu dan membantu para manusia ini. Dan untuk siap mati, saya sangat siap mati. Karena ini adalah pilihan yang sudah saya ambil. Mohon izin, Patih. Bagaimana? Untuk secara detailnya perihal Mendong Roya ini akan saya tanyakan secara halus. Baik. Biarkan saya menggali Patih demi sedikit biar pengingatannya bisa kembali. Dan apapun nanti yang saya dapatkan informasi baru akan saya sampaikan ke Patih. Baiklah. Dari kejadian makhluk ini, sebenarnya ada pelajaran yang sangat mendalam manusia. Saya harap perlakukan makhluk ini dengan baik. Insya Allah. Saya hanya ingin konfirmasi kepada Patih bahwasanya bisa dipastikan bahwa ini adalah bukan mata-mata. Perihal memang ini sudah memihak kepada kita, biar saya yang menggoreng Patih nanti. Baiklah, saya percaya makhluk ini akan berpihak kepada kita. Kalau sudah mendapatkan kabar seperti itu kan, langkah saya gampang Patih. Iya, Pak. Akan saya sedikit beri sebuah pakaian perang agar sahabat yang lain mengetahui bahwasanya mereka ada di pihak kita. Silakan Patih. Kenakanlah ini agar sahabat-sahabat yang lain mengetahui bahwasanya kau ada di pihak kita. Terima kasih banyak. Dan saya akan menunggu pasukan yang kau bicarakan tadi. Baik. Karena takutnya ada sahabat kita yang tidak mengetahui dan mereka akan menyerangnya. Baik Patih. Baik, boleh. Baiklah. Saya percayakan makhluk ini kepada dirimu. Dan saya akan memeriksa tempat sekitar. Silakan Patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenakanlah Mendong Roya. Ada sesuatu yang nanti akan saya bicarakan, tapi ini menunggu kau sudah menggunakan pakaian itu. Ya. Berdamailah dengan dirimu. Silakan. Lepaskan raga ini. Sesuaikanlah dengan badan. Baik teman-teman, selamat pagi saya ucapkan.
Rupanya makhluk yang saya curigai, Mendong Roya, sudah dikonfirmasi oleh Patih Tamawulung. Memang benar, ya. Itu memang sudah apa yang diucapkan benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi. Tadi dites menggunakan buah anggur. Kalau teman-teman bisa menangkapnya, itu anggur yang telah diberikan kepada Mendong Roya oleh Patih. Harapannya itu kan harusnya, karena kita di sini ada berempat, kenapa kok nggak dibagi? Kalau secara zohirnya, secara fisiknya kan berbagi kan indah, kenapa sih kita diberi anggur kok malah buat sendirian ya? Oh, ternyata si Mendong Roya itu tidak mau mereka itu merasakan keasaman dari buah anggur itu. Cukup saya saja, hanya dimakan sendiri. Itu adab masuknya ya. Adab. Ya pelajaran lah. Itu yang saya tangkap teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa dipetik. Nanti kita akan menelusur lagi. Untuk perbentengan insya Allah sudah diberikan atau diamanahkan ke rombongan sahabat kita di alam sana. Mungkin saya akan menyisir, menggali informasi ya, karena saya hanya bisanya di seperti itu. Nggak bisa stay di sana ya, mungkin saya belum bisa apa-apa kalau di sana. Makanya saya bantu dari sekeliling kita saja. Kita Dan lanjutnya. untuk Kartosalemnya itu nanti langsung sini Mas ya? Terus nunggu paling ini pagi hujan lagi. Iya. Mendong Roya. Rasanya bisa. Bisa. Ke atas Mas. Sebentar aku mau jus. Baik teman-teman, ini mungkin tadi yang Patih Tamawulung belum bisa menanyakan secara luas dan gamblang. Mungkin di sini adalah tugas saya, daripada saya tidak melakukan apapun, saya mencoba untuk lebih dalam mencari atau menggali informasi dari si Mendong Roya ini teman-teman. Nanti akan saya panggilkan kembali dengan harapan saya bisa menggali informasi apa saja yang nanti akan bisa kami lakukan sebelum peperangan itu benar-benar terjadi secara besar-besaran. Tapi memang alhamdulillah ya, dari sudut pandang saya sedikit demi sedikit dengan strategi Saipinar itu akan mengurangi rombongan prajurit-prajurit dari Ragang Tali, khususnya Gombong Petakil itu. Gombong Petakil. Ini. Bagaimana? Sudah dipakai seragamnya? Sudah saya pakai. Terima kasih pemberiannya. Duduklah. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan kepada. Jika saya melihatmu mengingatkan saya kepada suatu kejadian, musuh terberat kita adalah orang terdekat kita. Apakah itu benar? Apa yang kau katakan itu sangatlah benar. Di mana semenjak dahulu saya dan Ragang Tali begitu erat hubungannya, bahkan kita seperti ikatan saudara kandung. Saya pernah merasakan itu. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan diriku juga. Tapi perlu kau ketahui, sebelum kau menyesal nanti, makhluk yang bijak adalah makhluk yang tidak akan lupa akan sejarah. Akan tetapi makhluk yang bijak juga tidak akan hidup di dalam sejarah. Kau paham apa yang saya ucapkan? Saya paham manusia. Akan tetapi
ini sudah pilihan saya. Jika rencana saya berhasil, setelah itu saya mati pun bersiap. Itu sudah menjadi pilihanmu. Ya, saya doakan semoga pilihan ini adalah pilihan yang terbaik untuk hidupmu. Dan apapun yang menjadi resikomu nanti, kau bisa melewatinya dengan baik. Baik manusia. Dan saya doakan kau menjadi makhluk yang benar-benar istiqomah menuju jalan yang benar. Terima kasih manusia. Kau masih mempunyai banyak waktu untuk membenahi diri. Masih mempunyai kesempatan. Itu tandanya Tuhan masih sayang kepadamu. Iya. Melalui kejadian ini, ambil sisi positifnya saja. Seperti ini Mendong Royal. Saya tidak mendapatkan informasi apapun dari pihak lawan kita, khususnya Rakang Tali, kecuali informasi ini darimu. Baik buruknya peperangan ini nanti tentunya kau yang menentukan. Karena di sini yang tahu segala-galanya tentang Rakang Tali adalah dirimu. Justru kau yang akan menghancurkanku, atau bahkan kau yang akan menyelamatkanku. Itu saya kembalikan lagi kepada dirimu. Dan saya berharap apa yang menjadi keluar dari mulutmu nanti bisa dipertanggungjawabkan, entah itu di hadapanku dan para sahabat yang lainnya, entah itu justru pertanggungjawaban di hadapan Tuhan nanti. Saya ingin mengetahui secara detail siapa sebenarnya Rakang Tali, siapa sebenarnya pasukan Gombong Petakil, apa saja yang mereka miliki kekuatannya, dan apa saja kelemahan dari mereka. Silahkan. Sebelum saya menjawab semua pertanyaanmu dan menjelaskannya secara detail, saya ingin memastikan dan saya ingin meminta sebuah pertolongan, di mana pastikanlah tempat ini benar-benar aman dan tidak ada yang mendengar percakapan kita. Insya Allah aman. Saya sudah memperhitungkan semuanya. Ya, Rakang Tali adalah terdiri dari 5 wanita yang sifatnya sangat tinggi sekali, di mana satu persatu di antara mereka mempunyai kelebihan masing-masing dan menguasai ilmu masing-masing. Dan siapa rombongan Gombong Petakil tersebut? Rombongan Gombong Petakil, di mana Rakang Tali meminta bantuan terhadapnya. Entah dari mana informasi tersebut dan dari mana Rakang Tali dapat mengenali Gombong Petakil, saya pun juga tidak mengetahui. Akan tetapi saya sedikit mengetahui tentang Gombong Petakil, di mana pimpinannya sudah sempat berbicara dengan Rakang Tali mengenai peperangan ini. Pimpinan dari Gunung Petakil itu? Benar sekali. Gunung Petakil itu dipimpin oleh siapa? Mereka dipimpin yaitu yang bernama Mendring Genta. Mendring Genta? Benar sekali. Mendring Genta itu pimpinan dari Gombong Petakil itu? Ya, di mana yang memimpin semua rombongan Gombong Petakil adalah Mendring Genta. Mendring Genta pernah berbicara dengan Rakang Tali mengenai pasukannya, dan sebelum peperangan ini terjadi, sebenarnya rombongan Gombong Petakil bukanlah rombongan yang sekuat ini. Dia bukanlah apa-apa tanpa gurunya. Rombongan Gombong Petakil mengapa menjadi makhluk setengah dewa yang tidak dapat dibunuh? Bahkan jika kepalanya terputus dari tubuhnya, mereka akan tetap kembali hidup. Rombongan Gombong Petakil mempunyai guru yang namanya Bartik Saklona.
Bartik Saklona mempunyai sebuah air di mana air itu dapat menjadikan rombongan Gombong Petakil menjadi setengah dewa. Berarti yang mengetahui kelemahan dari rombongan Gombong Petakil itu gurunya ya? Benar sekali manusia. Siapa tadi namanya? Bartik Saklona. Kau tahu tempatnya ada di mana? Guru dari Gombong Petakil itu. Mohon maaf, untuk tempatnya saya tidak mengetahui karena saya hanya mendengar pembicaraan di antara Mendring Genta dengan Ragang Tali. Kau tadi mengatakan ada sebuah air yang membuat setengah dewa makhluk. Ya, Itu air yang diracik oleh diracik oleh Saklona. gurunya Bartik Saklona. Berarti tugasmu sekarang seperti ini. Kau cari tahu mengenai si Bartik Saklona, keberadaannya ada di mana, terus apa saja yang telah mereka lakukan. Mungkin saja itu adalah salah satu cara kita untuk melemahkan mereka. Iya atau tidak? Baik, saya akan laksanakan. Baiklah, kita tidak mempunyai waktu banyak. Jika itu yang kau ketahui, laksanakan segera. Mau ada lagi yang diketahui apa enggak? Apalagi yang kau tahu tentang mereka? Mungkin saya rasa titik kelemahannya berada di gurunya. Yang tahu itu, Pak. Ya, benar sekali. Baiklah, saya ada rencana ini. Laksanakanlah. Baik, jika rencana ini menjadikan langkah kita lebih mudah untuk mengalahkan Ragang Tali, akan saya laksanakan manusia. Ya, Saya akan pergi sekarang. silakan. Baik teman-teman, di sini saya mengantongi dua nama. Yang pertama Mendring Genta, itu adalah pimpinan dari rombongan Gombong Petakil. Dan yang satu lagi adalah gurunya yang membuat kebal, yang membuatnya makhluk setengah dewa melalui airnya, yaitu Bartik Saklona. Dua nama ini sangat berpengaruh besar tentunya terhadap strategi kita nanti. Mungkin kita akan menggali informasi mengenai dari perguruan itu sebenarnya siapa dan ada di mana dan kelemahannya itu apa. Mungkin kita akan menyisir itu terlebih dahulu teman-teman. Perihal pembentengan di sini saya rasa kuat lah. Insya Allah saya menyisir bagian yang memang harus kita jangkau dengan kekuatan kita. Oke, kita akan lanjut teman-teman menuju atau mencari keberadaan dari si Bartik Saklona ini.